Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Pak Muhaimin sudah menyiapkan diri dengan baik, apa topik-topiknya nanti disiapkan dengan baik, mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang lalu ada singkatan-singkatan. Mas Gibran penguasaannya ini akan ya mirip-mirip lah 11-12 dengan penguasaan di debat kedua kan. Dikira cupu ternyata suhu. Prof Mahfud mempersiapkan debat tersebut dengan turun ke bawah, dengan melihat problematika konkret. Terima kasih luar biasa malam hari ini. Saya Dwi Anggia kembali hadir di Dua Sisi, pemirsa. Ini sesaat lagi atau dalam beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 21 Januari, kita akan sama-sama menyaksikan debat keempat Pilpres 2024. Dan di debat keempat ini, para cawapres kembali akan unjuk gigi, unjuk kemampuan untuk beradu visi misi dan juga beradu argumentasi. Kalau kita ingat di debat cawapres yang pertama, bisa dibilang itu panggung dikuasai oleh Gibran Rakabuming Raka dan mengejutkan tadi katanya dikira cupu ternyata suhu. Nah, apakah debat cawapres yang kedua atau debat keempat nanti akan berlangsung sama dan kira-kira siapa yang paling menguasai? Tapi yang paling penting adalah apakah nanti debat cawapres akan jadi ajang saling serang lagi atau ajang untuk menyampaikan substansi, visi dan misi? Kami akan bahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Kenyamanan bagi seluruh penduduknya. Di selain pinjol dan online kita juga harus sendiri sungguh sangat problematis. Kenapa? Sangat disiapkan ya, persiapan debat cawapres tanggal 21 ya. Pak Muhaimin sudah menyiapkan diri dengan baik, apa topik-topiknya nanti disiapkan dengan baik, mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang lalu ada singkatan-singkatan. Ya, mudah-mudahan ini clear semua. Karena udah diberi contoh sama Pak Anies debat ketiga kemarin. Mas Gibran penguasaannya ini akan ya mirip-mirip lah 11-12 dengan penguasaan di debat kedua kan. Dituduh dikira cupu ternyata suhu. Sudah ada yang mau koalisi kan? Itu artinya layu sebelum berkembang ya. Belum kita padahal optimis satu putaran kok udah ada yang percaya diri 2 putaran. Tema ke depan menempatkan daya unggul Prof Mahfud. Ya tentu saja Prof Mahfud mempersiapkan debat tersebut dengan turun ke bawah, dengan melihat problematika konkret yang dihadapi rakyat sehingga gagasan-gagasannya akan membumi. Tidak terlalu jauh dari pusat pekerjaan di mana kita juga harus hati-hati masalah kemudian dan melalui rakyat yang tidak tahu berapa skor yang kamu berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan. Kenapa negara-negara selatan 11 mas dari 100. ini sedikit ngajari kendel Mas Anies. Oke, langsung saja malam hari ini saya akan memperkenalkan narasumber ini, wajah-wajah baru di Dua Sisi. Ada wajah lama sih, ada 2 ya. Kita akan perkenalan pertama dari jubir Timnas Anies Muhaimin, Muhammad Abror. Selamat malam. Selamat malam, Bang Anggi. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Salam kenal. Waalaikumsalam. Kemudian ada Astrio Felijan, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat malam. Bung Rinto Wardana dari Ganjar Mahfud, selamat malam. Selamat malam. Saya menyapa orang kampung saya di Mentawai sana karena mereka minta disapa. Wih, selamat malam, selamat menonton. Oke, dan Mas Adi Praitno, selamat malam. Selamat malam, Anggi. Selamat malam semuanya. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa juga dong. Ada dari Universitas Bakri dan juga UIN Syarif Hidayatullah. Tepuk tangan dong. Oke. Tadi di awal Bapak-Bapak semuanya kita sudah menyaksikan ya bagaimana kira-kira komentar-komentar terkait dengan debat
cawapres yang kedua. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin menampilkan terlebih dahulu video yang lagi rame nih. Pembahasan yang juga cukup viral kalau bisa dibilang seperti itu ya. Sebelum kita bahas, saya boleh tayangin dulu ya, biar bisa dikomentarin bersama. Boleh ditampilkan? Nah, ini yang sempat rame di sosial media, videotron dari capres nomor urut 1 yang sempat muncul terus menghilang dari Jakarta, tiba-tiba muncul di Bekasi. Bekasi terus sempat naik sebentar, turun, tiba-tiba muncul di Surabaya. Nah, ini menimbulkan banyak pertanyaan ini ya. Mungkin ada yang mengikuti juga di sini. Saya langsung ke Mas Abror. Mas Abror, sebenarnya ini apa sih Mas Abror yang sempat rame di sosial media ini? Iya, baik. Pertama, izinkan kami justru mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bergerak secara organik, yang kemudian memberikan dukungan secara sukarela, yaitu adalah teman-teman yang memasang videotron, begitu ya. Jadi ini adalah dari Timnas Amin berarti? Tidak. Okay. Ini bukan sama sekali inisiasi yang tumbuh dengan mekanisme top down, tapi justru ini adalah mekanisme bottom up yang sekaligus juga menunjukkan bahwa memang perubahan didukung oleh anak muda, bahwa anak muda mau bergerak dengan cara-cara kreatif. Saya akan sedikit tentang bagaimana kasus perkaranya hari ini ya. Jadi teman-teman yang kemudian menginisiasi videotron kreatif ini ya, jadi dibuat sendiri, kemudian juga pendanaannya juga dilakukan secara kolektif, itu akhirnya diturunkan dengan alasan yang kita tidak pernah tahu. Mengapa? Kita tidak pernah mendapat penjelasan. Maksudnya kita adalah dari representasi teman-teman secara publik itu tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di sana. Jadi video tersebut dijadwalkan untuk tayang selama seminggu, dimulai dari tanggal 15 Januari sampai 7 hari ke depan, tapi tidak sampai 24 jam, akhirnya videotron khususnya yang ada di Bekasi Barat dan juga di Geraha Mandiri Tamrin itu tiba-tiba lenyap, hilang. Nah ini tentu jadi catatan yang serius karena yang dikerjakan oleh teman-teman adalah inisiasi kreatif yang datang dari rasa sukarelawanan. Tapi Mas Anies sendiri komentar loh, nggak murah loh masang video. Oh iya, itu tentu tidak murah. Kita sama-sama tahu, apalagi di musim seperti ini. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan pertama tadi terima kasih atas inisiasi kreatif secara bottom up, dan yang kedua justru kami merasa sangat sedih bahwa ada tindakan-tindakan seperti ini yang mungkin bisa jadi catatan buruk dalam proses demokratisasi yang sedang kita hadapi sekarang. Mas Adi Pray, ini Anda juga mengikuti nggak sih? Ya ngikutin ramai, diskursusnya sampai sekarang nggak selesai. Seakan-akan ada upaya untuk dalam tanda kutip memarginalkan kelompok politik tertentu. Tapi kalau boleh kita sampaikan kepada publik, saya kira teman-teman kubu Amin ini harus minta klarifikasi secara terbuka. Ini nggak mungkin ada kontrak ya antara kubu Amin yang partisipatoris dengan pihak yang sebagai penyedia videotron itu. Karena kalau ini tidak disampaikan secara publik, saya khawatir ada kemana-mana ya. Betul, jangan-jangan memang ini soal bisnis to bisnis, bukan bisnis to politik atau politik to bisnis. Kita kan nggak pernah tahu apa yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya kira jalur mekanismenya yang paling mungkin meminta kepada mereka penyedia videotron untuk menjelaskan secara terbuka. Jangan-jangan ada orang juga yang menyewa dengan harga yang lebih mahal gitu loh. Ini bisa juga melebar kemana-mana, bisa jadi rivalnya kali yang itu ya. Mungkin juga. Siapa sangka akhirnya muncul begitu kan? Betul, karena kalau ini tidak diklarifikasi, khawatir muncul asumsi-asumsi, praduga-praduga yang liar bahwa ada upaya-upaya misalnya menjegal kelompok tertentu, paslon tertentu. Ini tentu tidak kondusif bagi potret demokrasi kita ke depan. Oke, baik. Oke, kita baru masuk nih ke tema kita malam hari ini. Ini agak juga sedikit ramai. Kalau pernyataan tadi dari 02 ya, ini belum apa-apa udah mau koalisi katanya. Maksudnya apa itu? Ya, jadi sebenarnya begini. Ini adalah proses demokrasi dan kita berada di sebuah negara demokrasi. Tidak ada satupun ketentuan yang melarang kalau memang ada kubu-kubu tertentu yang ingin membangun koalisi. Tentu saja ini bagian dari demokrasi kita hari ini semakin dewasa. Nah, kita berharap bahwa ini juga bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat, bahwa dewasa ini sesungguhnya kita telah memasuki era transparansi, di mana rakyat bisa menilai baik paslon yang dipilih, terutama dari segi visi misi dan dari segi gagasan yang lebih penting. Keluarnya pernyataan itu kenapa? Ada rasa kekhawatiran kalau mulai nanti dikeroyok bareng-bareng nih 02? Sebenarnya bukan karena kekhawatiran ya, karena pernyataan tersebut awalnya kan justru
dilempar oleh dari kubu 01 dan 03 yang memang mengakui terjalinnya komunikasi. Bahkan Pak Ganjar sendiri sempat nge-tweet skor 1-3 yang konon katanya sih adalah karena kekalahan timnas. Jadi mungkin ini adalah retorika-retorika yang justru dimulai oleh kubu 01 dan 03, ya karena kita diminta pendapat, ya kita juga bilang bahwa ini sah-sah saja jika Sah-sah 01 saja. dan 03 Mas berkoalisi. Rinto, emang ada rencana tuh berkoalisi 1 sama 3? Ini belum bertanding udah mau berkoalisi, ini gimana ya? Kalau saya justru tindakan seperti ini adalah upaya dari segelintir orang untuk mendegradasi pertarungan. Jadi kan 01 ini selalu dipersepsikan sebagai kelompok yang radikal selama ini ya. Jadi ketika 03 dibunyikan, dianggap bersekutu, beraliansi dengan 01, maka itu dilakukan dalam rangka supaya pendukung 03 itu mundur pelan-pelan semua, lalu berpindah ke kelompok yang lain. Jadi upaya isu-isu yang dibangun selama ini Siapa adalah... yang membangun isu ini menurut Anda? Karena kalau tidak salah muncul dari tim-tim kita bisa masing-masing baca kan? di media. Di media kan kita bisa baca. Apa yang salah dengan kalau Pak Anies dan Pak Ganjar berbicara setelah selesai kontestasi, perdebatan, nggak ada yang salah. Tapi justru itu digoreng sedemikian rupa ketika salaman atau duduk bareng, lalu kemudian seolah-olah sudah terjadi sebuah aliansi yang akan bersekutu nanti untuk melawan 02. Padahal kan tidak sampai ke sana. Yang digoreng saat ini adalah seolah-olah 01 dan 03 itu akan bersekutu untuk menggempur 02. Pertanyaan saya, kan selama ini kan yang kita lihat 02 ini kan sudah sangat kuat sekali. Apakah moral menangnya ini dilatar belakangi juga ada sisi-sisi ketakutan ketika misalnya 01 dan 03 bersekutu? Berarti kan kemenangan dari segi survei kita lihat kekuatannya seperti apa, berarti itu kan isapan jempol belaka. Berarti tidak ada kekuatan itu. Gitu nah, ya? sebenarnya itu adalah kelemahan yang tersembunyi sebenarnya. Benar begitu, Nah, Mas seharusnya Rio? tidak harus begitu ya. Jadi kalau memang 02 memang merasa kuat, ya sudah lanjutkan. Nggak usah khawatir gitu. Tanpa harus khawatir kalau 01 dan 03. Saya rasa satu hal yang perlu kita garis bawahi ya. Ada diksi yang sangat berbahaya yang barusan dipakai, yaitu Apa? mencap kubu 01 sebagai kubu radikal. Kami ingin garis bawahi bahwa itu tidak pernah keluar dari kubu 02, dan justru kami menganggap baik Pak Anies maupun Pak Ganjar, keduanya merupakan putra terbaik bangsa. Dan jika kompetisi ini telah berakhir, siapapun pemenangnya, mari kita bergandengan tangan untuk membangun Indonesia demi Indonesia Emas 2045. Ini malah dibelain nih, nggak benar tuh cap kubu radikal, boleh dikomentarin sedikit nih? Sebenarnya soal persepsi ini kan adalah bukan menuduh seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan persepsi itu, tetapi Dari kita bisa baca. barusan. Memang saya sampaikan tadi barusan soal persepsi itu, tetapi saya tidak mengatakan ada sekelompok partai atau capres tertentu yang melemparkan isu itu. Tetapi kita bisa baca di media sosial, di mana-mana itu ada. Gerakan itu. Saya mau tanya sedikit, tapi bukannya memang ada dimulai komunikasi dari pihak 01 ke pihaknya 03 oleh timnas sendiri? Iya baik, saya justru tadi mengikuti perdebatan dan saya justru mengusulkan ya, ada baiknya bahwa sisa waktu yang ada ini, mari kita sama-sama manfaatkan untuk menggali ide dan gagasan dari setiap capres yang ada. Sedikit tadi soal bagaimana komunikasi politik yang terbangun, itu adalah hal yang sangat normal dalam proses demokrasi. Di negara Republik Indonesia, siapa saja boleh saja berkomunikasi. Saya justru ingin menggarisbawahi bagaimana kemudian komunikasi politik yang sempat terjalin dan dalam kondisi yang seperti ini gitu, itu ternyata membuat sebagian kelompok akhirnya panas gitu ya. Ini kenapa? Ini adalah sebuah pertanyaan besar untuk kita semua, dan mari kita sama-sama cermati dan publik rasanya bisa menilai apa yang sedang diusung oleh calon pemimpin-pemimpinnya, bagaimana calon pemimpinnya merespon situasi yang ada, bagaimana etika itu dijaga, dan bagaimana kita bisa menjaga proses ini jadi bermakna buat kita semua. Tapi rasanya juga nggak terlalu heran kalau pihak 02 menyatakan 1 sama 3 akan koalisi. Karena kan Pak Sudirman Said sendiri sempat membuka kan omongan untuk berkoalisi, atau membuka berkoalisi sih, tapi untuk membangun komunikasi dengan pihak 03. Iya, itu kembali lagi dengan statement saya tadi di awal, Mbak. Ini kita adalah kontestasi ya, pemilih presiden yang sudah kita tunggu selama 5 tahun. Kalau tadi bahasanya tentang komunikasi elit politik saja, rasanya publik kasihan, Mbak. Ada 270 juta
rakyat Indonesia yang sedang menunggu pemimpinnya memberikan solusi atas permasalahan yang ada, atas harga bahan pokok yang mahal, atas pendidikan yang belum baik, atas akses kesehatan yang masih terbatas. Mari kita sama-sama justru lebih dalam membedah bagaimana capres dan cawapres menyampaikan ide dan gagasannya, dibandingkan hanya terjebak dalam isu-isu elit belaka yang ujungnya kita tahu ini kan ya soal kedewasaan politik dan bagaimana kemudian para elit politik ada yang nggak dewasa dalam berpolitik. Iya, saya tidak mengatakan itu langsung, tapi rasanya ada yang cukup panas dengan komunikasi yang terjadi, kan? Oke, benarkah demikian? Sebagai pengamat boleh dikomentari nanti dijawab. Usai jeda, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali. Mas Adi Praetno, tadi disebutkan 02 menyinggung-nyinggung soal ada kemungkinan koalisi 1 dan 3. Kemudian dari 1 dan 3, kalau memang ada koalisi kenapa harus khawatir? Kenapa gitu kan? Yang paling mungkin terjadi koalisi ini yang mana menurut Anda? Kalau kita membaca secara umum koalisi di Indonesia itu kan based on untung dan rugi. Jadi bukan koalisi yang didasarkan atas ideologi. Kalau koalisi didasarkan atas ideologi, mestinya PKS dan PKB nggak di kubunya Amin. Ini kan dua kubu yang sejak awal kita tahu memiliki segmentasi politik dan pemilih yang saling berseberangan dengan yang lainnya. Oleh karena itu saya membaca siapapun yang lolos putaran kedua itu punya intensi akan merapat satu. Tunggu. Anda yakin ini jadi 2 putaran ini, nggak jadi 1 putaran? Kalau sejauh ini belum ada yang bisa memastikan 1 putaran. Tapi dalam rentang waktu 27 hari apapun bisa terjadi, Anggi. Karena kita tahu lompatan-lompatan psikologis pemilih kita ini kan begitu dinamis. Setiap hari banyak masyarakat kita yang mulai galau dengan pilihan politiknya dan masih banyak yang belum menentukan pilihan politik. Oleh karena itu, sekalipun per hari ini belum ada yang mengunci dan menggembok secara pasti tentang 1 putaran, tapi potensi itu masih ada. Meski jalan yang dilalui harus berliku dan mendaki. Apa itu berliku dan mendaki? Maksudnya dengan segala cara atau gimana? Harus kerja keras maksud saya. Harus kerja keras, harus maksimal. Tentu dengan meyakinkan pemilih bahwa itu adalah sesuatu yang ditarget untuk datang ke TPS dan memenangkan pertarungan politik. Karena kalau kita membaca argumen 1, 2, dan 3, ini kan based on survei. Harus diakui, survei itu bukan hasil keputusan resmi soal siapa yang menang di pemilu. Survei itu adalah fakta yang sifatnya prediktif, yang bisa salah dan bisa juga benar. Dan hanya waktu itu terjadi. Dan hanya waktu itu. Oleh karena itu, kerja-kerja politik ke lapangan, door-to-door campaign, canvassing, meyakinkan pemilih secara langsung adalah kunci bagi siapapun yang ingin menang 1 putaran atau ingin menghambat 1 putaran, itu harus melakukan upaya-upaya ini secara tuntas. Sebentar, tadi yang belum terjawab, Anda bilang ini kalaupun koalisi ini lebih kepada untung dan rugi kan gitu. Betul. Untung dan rugi kalau 1 sama 3 koalisi, siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Sama-sama diuntungkan dan sama-sama dirugikan. Kalau kita membaca suasana hatinya, memang ada upaya-upaya 1 dan 3 ini berkomunikasi. Saya tidak pernah mendengar Anies Baswedan itu tiba-tiba mengucapkan selamat ulang tahun ke PDIP. Ini mungkin pertama kalinya bagi Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun. Yang kedua, ini juga mungkin pertama kalinya bagi Anies Baswedan memuji Megawati Soekarno Putri sebagai penjaga dan pendekar demokrasi. Dan pada saat yang bersamaan, Pak Hasto itu tidak pernah menyatakan membangun komunikasi politik dengan kubu Amin karena sama-sama memiliki nasib sepenanggungan, diperlakukan tidak adil, dilakukan didolimi dan seterusnya. Itu artinya apa? Ada 2 tanda alam yang menurut saya ini sangat mungkin menjadi variabel bahwa andai ada 2 putaran 1 dan 3 per saat ini sangat mungkin akan melakukan koalisi bersama. Tapi ingat, setahu saya soal kemungkinan koalisi 1 dan 3 ini kan masih sebatas omon-omon. masih sebatas omongan-omongan warung kopi, masih sebatas omongan-omongan informal yang diekspos di media seakan-akan telah terjadi pembicaraan ya di antara elit mereka. Tapi kenapa ini belum bertanding loh ya, tapi sudah mau koalisi, itu pertanyaannya loh. Ya politik kita ini kan selalu ngomong politik gotong royong. Bagi saya politik gotong royong sudahlah, nggak perlu disampaikan kepada publik. Saya sejak 2014, 2019, bahkan 2024. Jangan lagi ada politik rangkul-merangkul. Dalam arti yang kalah biarkan dia di luar. Kalaupun toh mau gotong royong, bantulah dari luar, tapi tidak harus masuk ke kabinet jadi menteri. Ini rusak pemilu kita. Kalau politik rangkul-merangkul, politik gotong royong, enggak, maksud saya
Untuk apa ada pemilu? Kalau pada akhirnya berkongsi, biarkan yang kalah itu dihukum. Tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, dan tidak menjadi bagian kekuasaan. Kalau ingin mendukung, dukunglah dari luar. Dukunglah dari outsider tanpa harus menikmati kue kekuasaan. Karena sejatinya kalau kalah di luar saja, nggak usah ikut-ikut menikmati kue kekuasaan begitu. Saya kira ini adalah yang membuat pasangan Prabowo Gibran menjadi pasangan yang paling berbeda, sekaligus menunjukkan kepedulian beliau kepada Republik ini. Kenapa? Pak Prabowo selalu berulang kali menyampaikan, yang Indonesia hadapi tantangan ke depan, baik secara domestik maupun dalam kancah internasional tidaklah mudah. Hari ini kita mengalami situasi geopolitik yang tidak menentu. Ada perang di Eropa Timur, ada konflik di Timur Tengah, bahkan di samping pintu kita di Laut Cina Selatan itu pun masih bergejolak. Belum lagi kita berbicara ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim. Pak Prabowo mengatakan bahwa untuk menjawab tantangan-tantangan ini semua, maka kekuatan-kekuatan terbaik bangsa, putra-putri terbaik bangsa harus bersatu padu, saling merangkul untuk membangun Indonesia. Karena setelah pemilu ini berakhir, tidak ada lagi kontestasi yang akan dipertarungkan, melainkan hanya memperjuangkan Indonesia emas di tahun 2045. Saling berangkul untuk Indonesia ya, bukan karena ingin menikmati kue kekuasaan seperti yang disampaikan Mas Adi Praitno. Betul, jadi kita tidak ingin mengotak-ngotakkan apakah ada ketika kita masih bertanding ada di pihak yang berseberangan. Ketika ini semua sudah selesai, kita adalah warga negara Indonesia. Kita harus membangun Indonesia bersama-sama. Kalau bukan kita sendiri yang membangun Indonesia, siapa lagi? Jadi untuk membangun Indonesia begitu katanya ya. Bagi saya untuk apa ada pemilu kalau pada akhirnya yang kalah pun jadi menteri. Kalau begini judulnya sudahlah berkoalisi ini ketiga calon satu kalau 1-2-1-3 setuju nggak? Kalau kalah saling berangkulan untuk membangun Indonesia katanya atau cukup di luar kekuasaan saja? Sebelum kita lebih jauh tadi mendalami apa yang disampaikan Bang Adi ya, kita punya sistem politik yang sudah memang mengakomodasi bahwa ada yang bisa di dalam pemerintahan dan juga ada di luar, dan pola check and balances itu yang justru dibutuhkan dalam demokrasi modern yang justru bisa menghadirkan keadilan sosial di sana. Makanya kita selalu menyampaikan daripada kita kemudian terjebak dalam politik rangkul-melangkul, mari kita sama-sama nilai siapa kemudian presiden dan calon wakil presiden yang memiliki ide dan gagasan, yang memiliki rekam jejak, yang memiliki komitmen. Dan kita sebenarnya anak muda gitu ya, kita punya power. Kita di sini jangan sampai jadi penonton saja. Tadi kalau kata Bang Adi politik Indonesia tentang untung rugi, kita kan juga aktor politik sebenarnya dalam definisi politik yang lebih luas. Mari kita sama-sama buat kekuatan bersama, kita gerak bareng, kita ubah bareng kondisi yang mungkin kurang ideal dalam proses demokrasi kita. Jadi kita lihat nanti kalau misalnya kalah janji nggak akan masuk bagi-bagi di kursi kekuasaan. Ya bagus, katanya. Tapi kan godaan kekuasaan itu luar biasa. Banyak angin surga di dalamnya. Banyak yang iman politik seseorang itu meleleh gara-gara godaan kekuasaan atas nama apapun, atas nama rakyat, atas nama rekonsiliasi, atas nama gotong royong. Udahlah, membangun bangsa ini tak harus menikmati kue kekuasaan. Di luar juga jauh lebih terhormat ketimbang di dalam. Seperti yang dilakukan PDIP selama beberapa tahun gitu ya. Atau PKS misalnya, atau siapapun lah kira-kira begitu. Biar pemilu ini ada gunanya lagi ya. Untuk apa berkelahi, saling ribut di medsos setiap hari, tawuran opini. Kalau at the end of the day-nya saling rangkulan, alaima ini itu kan gimana? Biar nggak terjadi polarisasi maksudnya. Kan residu polarisasi itu elit biasanya. Di rakyat biasa-biasa aja kok, habis pemilu selesai main futsal bersama, bulu tangkis bersama, main bola bersama, elit aja. Oke, sekarang saya mau menampilkan ini dulu nih, komentar-komentar terkait dengan persiapan debat cawapres yang kedua ya. Kita lihat bersama terlebih dahulu. Ini persiapan debat keempat cawapres, Gibran mengatakan sudah siap. Caimin dimentori Anies, Mahfud santai. JK yakin Caimin siap debat cawapres, tak perlu diajarin katanya gitu. TKN sebut Gibran bakal beri kejutan soal food estate di debat cawapres. Nah ini menarik nih. Sandiaga minta Mahfud buka-bukaan konflik agraria di debat cawapres. Oke. Kira-kira nih persiapannya gimana? Kalau kita lihat debat cawapres kemarin, Caimin agak-agak keselepet gitu ya. Nah, gimana Mas Abror? Iya, kita tentu bersyukur ternyata KPU memberikan peraturan tambahan baru ya, bahwa setiap pertanyaan yang dalam bentuk akronim dan juga singkatan harus dijelaskan secara jelas kepada seluruh peserta debat yang ada.
Itu adalah sebuah tanda bahwa kemarin, kalau tadi Mbak Anggi bilang agak terselepet gitu ya, justru sebenarnya kami bangga dengan Caimin bisa autentik gitu ya, bisa original, yang disampaikan juga ide dan gagasan yang sebenarnya memiliki ya turunan-turunan yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Maka dari itu kemudian Caimin hari ini muter keliling Jawa pun juga ke seluruh Indonesia untuk mengadakan forum-forum diskusi dengan mahasiswa, dengan masyarakat umum untuk kemudian mendorong politik berbasis ide dan gagasan. Kembali soal persiapan, Caimin dalam banyak statement juga jelas bahwa posisinya adalah seseorang yang memiliki proses. Tapi benar dimentorin sama Mas Anies untuk debat ke tentu karena ini calon presiden dan calon wakil presiden adalah dui tunggal, pasti proses berdialog itu ada. Tapi diyakini bahwa Caimin adalah figur yang sangat siap menjalani debat yang akan dihadapi sesaat lagi, karena bukan apa-apa, karena beliau sudah memiliki proses yang panjang. Itulah yang kami maksud dengan persiapan, itu rekam jejak serta proses yang selama ini bisa dinilai objektif oleh publik yang ada. Mas Rio, ini agak menarik nih ya, mungkin bisa menimbulkan pro kontra ketika Gibran menyatakan akan memberikan kejutan soal food estate. Nah, kita tahu kan food estate ini menuai pro kontra juga, dibilang nggak berhasil segala macam. Nah, benar ini akan dibongkar nanti di Cawapres selanjutnya debat, tapi nanti dijawab usai jeda. Kami akan kembali saat lagi. Oke, saya lanjut ke Rio tadi yang keputus. Ini yakin benar bahwa Gibran nanti akan mengangkat soal food estate. Kita tahu ini di bawah koordinasinya Pak Prabowo sebagai Menhan, yang dianggap banyak yang menilai bahwa food estate ini gagal, nggak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini yang akan diangkat nanti di debat Cawapres yang kedua. Ya, sebenarnya kan sudah disebutkan akan ada kejutan. Jadi kejutannya kita tunggu saja. Tetapi hal yang paling penting di sini, Mbak, adalah memang ada miskonsepsi yang sangat besar tentang program lumbung pangan nasional. Kenapa? Karena kita harus mengingat dunia ini balik lagi sedang mengalami tantangan-tantangan besar. Kita mulai dari tantangan perubahan iklim, kita sudah merasakan El Nino yang berkepanjangan, kita juga sudah mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, kita juga sudah melihat konflik-konflik geopolitik. Ini semua membuat ancaman terhadap ketahanan pangan baik di tingkat global dan terutama di dalam negeri. Jadi sebenarnya proyek food estate ini, lumbung pangan nasional, bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, itu nanti yang akan dielaborasi lebih lanjut oleh Mas Gibran pada debat di hari Minggu besok. Mas Adi Pray, kira-kira bakal jadi bumerang nggak sih itu ngebahas food estate nanti? Kalau bicara tentang lingkungan ya, ada beberapa isu yang dinilai ini akan menjadi senjata makan tuan. Food estate itu dikonotasikan akan menjadi bumerang bagi nomor 2, karena dalam banyak hal kan food estate ini kan dianggap gagal, terutama di bawah salah satunya di Kemenhan. Yang kedua adalah soal One Wadas. One Wadas ini biasanya sebutan untuk Pak Ganjar yang dinilai cukup kontroversial dalam konteks itu. Nah, tapi kan satu hal, setahu saya Ganjar itu dalam beberapa kesempatannya meminta isu Wadas ini menjadi isu yang juga dipertanyakan dalam debat kandidat. Oleh karena itu, ini menarik untuk kita tunggu kalau kita mendengar statement dari kawan kita jubir nomor 2 ini soal food estate akan menjadi kejutan. Nah, ini yang sebenarnya something surprise-nya yang paling banyak ditunggu publik. Apa kira-kira yang menjadi senjata rahasia yang kemudian akan menjadi pukulan balik kepada publik yang selama ini selalu mencibir bahwa food estate itu ya gagal total dan hanya tanam satu batang singkong. Kan ini yang sebenarnya paling mungkin. Kalau Wadas mungkin ini akan digeser pada pertarungan bukan domainnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat itu, tapi ini menjadi proyek strategis nasional. Tapi karena satu partai, satu pemerintahan, Ganjar pasang badan di situ. Inilah yang kemudian menurut saya elemen or surprise-nya itu sedang ditunggu. Kalau makanya Mas tunggu, saya potong. Makanya Mas Ganjar bilang silakan aja bahas soal Wadas gitu ya. Itu benar nggak sih? Jadi soal Wadas itu sebenarnya sudah selesai, dan Pak Ganjar itu adalah martir dari proyek itu untuk Pak Jokowi. Martir pasang badan buat Pak Jokowi. Pasang gitu. Badan. Apa kurangnya lagi pengorbanannya seorang Ganjar Pranowo terhadap Jokowi? Mulai dari memenangkan 2019 sampai mencuat kasus Wadas juga, kan begitu. Jadi kan kalau kita tempelkan persoalan ini kepada Ganjar, saya rasa sangat tidak adil. Kan, tetapi bagi Ganjar sendiri, dia siap untuk mengambil alih semua tanggung jawab itu dan menyelesaikannya.
sampai selesai, sampai tuntas kan, dan tidak ada gejolak lagi kecuali muncul orang-orang yang mengompori persoalan itu kembali, dinaikkan lagi ke permukaan seolah-olah belum selesai. Padahal sebenarnya kasus ini sudah selesai. Jadi kira-kira Mas Ganjar nanti atau lewat Pak Mahfud di debat keempat akan membuka soal Wadas ini sebenarnya? Ya, kalaupun dibuka tidak ada masalah karena memang sudah selesai, mau dibuka pun tidak ada persoalan. Apa yang mau digoreng lagi dengan kasus Wadas? Jadi kesannya menjadi mencari-cari kasusnya Pak Ganjar gitu loh, di mana kondisinya Pak Ganjar ini hampir zero kasus yang dialami oleh beliau, dituduh soal EKTP tidak terbukti. Sekarang kan pegangan kita adalah apakah ada satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pak Ganjar Pranowo terlibat kasus EKTP atau soal kasus Wadas atau kasus-kasus yang lain, ya kan? Itu yang menjadi masalah. Karena tidak ada lagi gorengan selama ini. Jadi apa yang tidak penting ya digoreng lagi. Mas Ganjar jadi martirnya Pak Jokowi loh. Sekarang anaknya bertarung di 02. Saya di sini jujur menjadi agak bingung, Mbak. Karena Pak Ganjar ini saya lihat stance-nya berubah-ubah. Kadang-kadang bersama dengan pemerintahan, mengaku di belakang Pak Jokowi. Waktu masih kasus Wadas masih bergabung. Lalu barusan sekarang juga barusan mengatakan bahwa ternyata Pak Ganjar mengaku sebagai martir dikorbankan oleh Pak Jokowi. Yang perlu kita pahami adalah begini, Mbak. Tapi seluruh proyek ini nasional. kan fakta ya. Kalau kita berbicara PSN. Jadi tanpa diakui orang ini perlu kita pahami bahwa Ganjar itu memang saya bisa mengatakan faktanya Mas Ganjar jadi martir ketika itu masih satu gerbong kan. Proyek strategis nasional ketika dilakukan dimanapun itu selalu bermitra dengan pemerintah daerah setempat. Pembagian tugasnya adalah persis seperti mitra. Kita membagi tugas, mana yang menjadi porsi pusat, mana yang menjadi porsi daerah. Sehingga ketika terjadi suatu masalah di daerah tertentu, katakanlah, maka kita harus mempertanyakan apakah elok harusnya sebagai seorang team player malah menyalahkan mitranya yang satu lagi. Ini gara-gara kamu tidak bisa kerja, saya yang pasang badan. Padahal PSN tersebut merupakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dan ditujukan untuk kemajuan Provinsi Jawa Tengah. Tapi sekarang malah Pak Ganjar buang badan. Itu yang bikin kita bingung sebenarnya. Pak Ganjar buang badan, Mas Rinto. Sebenarnya tidak buang. Loh, justru persoalannya sudah martir, selesai katanya, karena Pak Ganjar itu sudah bermartir untuk itu. Kecuali buang badan itu adalah dia tetap menunjuk Pak Jokowi yang bersalah. Sekarang ini kan dia tidak menunjuk Pak Jokowi. Dia ambil alih semua tanggung jawab itu, dia selesaikan. Ini fakta loh. Ini fakta. Bahkan Pak Jokowi tidak terbebani untuk menyelesaikan kasus Wadas. Yang terbebani waktunya, tenaganya adalah hanya Ganjar Pranowo. Ini fakta, silakan kita baca di media. Oke, harusnya bilang makasih sama Mas Ganjar gitu sudah menyelesaikan. Ya, sebenarnya Pak Jokowi tidak perlu berterima kasih, saya setuju tadi. Tidak perlu berterima kasih karena memang Ganjar ini adalah mitra pemerintah pusat. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan atau mengabaikan apa yang dilakukan oleh Ganjar terhadap meredam persoalan itu. Kita tahu Ganjar turun ke bawah, berhadapan langsung dengan masyarakat, padahal pada waktu itu masyarakat itu sedang panas tinggi loh. Bahkan kalau bisa bunuh orang. Tetapi Ganjar datang. Ya dengan segala macam caranya menyelesaikan lah tentunya. Saya rasa ini yang memang harus kita klarifikasi bersama ya Mbak ya. Saya rasa begini, tidaklah elok ketika ada seorang kepala daerah, ketika suatu PSN yang diinisiasi oleh pusat bekerja sama dengan daerah sukses, kepala daerah tersebut ingin mengambil kredit. Tetapi begitu ada sedikit masalah dalam proyek tersebut, maka kepala daerahnya langsung buru-buru cuci tangan. Kita perlu menyadari. Ini Mas Ganjar mau mengambil kredit dari terselesaikannya kasus Justru yang mengambil kredit daripada persoalan ini adalah Jokowi. Yang menikmati Jokowi dan dekat dengan Jokowi sekarang adalah siapa? Capres 02. Jadi Capres 02 itu tidak mau dibebani dengan persoalan. Maunya 02 ini semua yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk tidak mau gitu loh. Jadi ketika debat Capres kemarin, kandidatnya kalah debat, nangis massal. Tetapi sebelumnya, saya mengakui bahwa Gibran dalam debat sebelumnya, dia unggul dalam hal perdebatan. Lalu kemudian Jumawa. Ini yang saya nggak heran juga dengan 02 gitu loh. Nah sekarang persoalan Wadas. Wadas ini sudah diselesaikan oleh Pak Ganjar. Lalu Pak Ganjar juga tidak pernah menyatakan dirinya sebagai martirnya Jokowi. Kami yang menerjemahkan itu bahwa dia harus cut persoalan ini selesai di Jawa Tengah, jangan sampai ke nasional. Karena panas Wadas itu, sampai warga-warga itu menyiksa dirinya sendiri.
Ya mungkin sedikit Mbak. Ya, ini sebenarnya kita melihat potret bagaimana sebuah proyek strategis nasional yang kemudian masih questionable kebermanfaatannya dan keberpihakannya, kemudian di administrasi, maka yang timbul adalah pertanyaan dan justru kita saksikan berujung konflik antara pemimpin pusat ataupun juga daerah. Itu yang kita saksikan bersama. Makanya itulah kenapa dari Pak Anies dan juga Gus Muhaimin selalu mendorong bahwa sebuah pemilihan umum presiden harus clear menyampaikan ide dan gagasannya. Dari awal Pak Anies sudah menyampaikan ide soal pangan misalnya gitu ya. Ide soal pengembangan pangan kita adalah dengan cara kontrak farming misalnya. Itu sudah disampaikan secara terbuka, secara publik sehingga kita bisa masuk ke dalam diskursus yang lebih konstruktif lagi ketimbang hanya rebutan kredit. Bayangkan ini negara yang begitu besar, kita saksikan bersama ada seolah-olah perebutan kredit dari pemimpin-pemimpin yang ada sekarang gitu. Dan ini bukan situasi yang harus dibiarkan begitu saja. Ini adalah situasi yang harus dirubah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam debat keempat nanti hal-hal yang substansif seperti ini akan dimunculkan? Nanti kita akan bahas ya, usai jeda saat lagi Dua Sisi akan kembali untuk Anda. Oke, di segmen ini kami juga akan mengajak melibatkan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini. Ini berkaitan dengan tadi pertanyaan saya agak sedikit menggantung. Apakah nanti debat ini juga akan membahas hal-hal yang substansial atau hanya sekedar gimmick dan lain-lain yang seperti terjadi di debat-debat sebelumnya? Kalau begitu saya kasih kesempatan untuk mahasiswa dari UB, Universitas Bakri. Ray, silakan. Siapa? Ray ya? Ya. Boleh pertanyaan atau mau tanggapan, silakan. Mungkin ini lebih masuk ke pertanyaan itu apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh para cawapres kita itu dalam hal tantangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat adat. Gitu. Nah ini justru pertanyaan substansifnya muncul dari teman-teman mahasiswa nih. Oke, dari nomor 1 silakan ditanggapi. Baik, persoalan adat adalah sebuah persoalan yang harus dituntaskan melalui pendekatan yang memanusiakan masyarakat adat. Dan itu adalah janji, itu adalah komitmen yang terus disampaikan oleh Pak Anies dan Gus Muhaimin dalam menyelesaikan persoalan-persoalan adat. Dengan pendekatan seperti itu, maka kita bisa melibatkan banyak elemen-elemen masyarakat yang ikut terlibat. Teman-teman kemarin juga ketika Pak Anies ya ke Sorong, Papua begitu. Kemudian ada salah satu warga yang dengan begitu semangatnya menyampaikan sekaligus mengapresiasi apa yang Pak Anies sampaikan tentang penyelesaian konflik yang ada di Papua. Penyelesaian konflik di Papua harus diselesaikan melalui peningkatan keadilan. Jadi kemudian ini harus kemudian dieskalasi. Dan Gus Muhaimin selalu menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan-kegiatannya, berdialog dengan mahasiswa, berdialog dengan seluruh masyarakat yang ada melalui program Selepet Imin. Abang boleh sama-sama saksikan di YouTube, di search aja Selepet Imin, maka di sana secara konkret terus diturunkan. Besok di debat, ya sedikit, ya. Besok melalui debat kita akan sama-sama saksikan bagaimana penjabaran dari visi misi Gus Muhaimin selama ini ataupun juga Pak Anies tentang menghadirkan keadilan sosial untuk semua. Jadi sekali lagi ini adalah soal keadilan, ini adalah tentang memanusiakan masyarakat adat, ini sama-sama kerja bersama dan tidak boleh masyarakat adat dilihat dari perspektif kriminal, dilihat dari perspektif kekerasan. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Waktunya terbatas, Abror, silakan. Mas Rey, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelum kita jawab, satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak pernah memandang masyarakat adat hanya sebagai komoditas politik belaka. Pak Prabowo dan Mas Gibran sepenuhnya percaya bahwa masyarakat adat adalah bagian daripada NKRI, bagian dari warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Tetapi sebelum kita menjawab apa solusi untuk masyarakat adat yang harus kita akui hari ini banyak mengalami masalah di mana mereka sering termarginalkan, maka hal pertama yang harus kita jawab adalah apa sih sebenarnya masalah yang mereka hadapi hari ini. Kita sering sekali melihat ada konflik antara masyarakat adat katakanlah dengan pemilik izin lahan konsesi. Kita juga melihat ada beberapa kasus di mana lingkungan di mana masyarakat adat tersebut
tertinggal, kadang-kadang terusak. Maka daripada itu, mengetahui problem-problem tersebut, yang kita lakukan adalah kita harus melakukan percepatan, keberlanjutan, dan penyempurnaan dari instrumen yang sudah ada. Lalu kalau kita berbicara instrumen, apa saja sih? Kita memiliki instrumen perhutanan sosial, katakanlah kita memiliki instrumen hutan adat yang memang diberikan untuk masyarakat adat dan masyarakat di sekitar hutan juga. Nah, ini yang akan kita lanjutkan, kita percepat, dan kita sempurnakan. Oke, baik. Mas Rinto. Ya. Ketika Ganjar Pranowo berkunjung ke IKN, satu janji yang sempat dia sampaikan pada waktu itu adalah dia akan merangkul masyarakat adat Nusantara dalam proses partisipasi politik maupun pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kita bisa tahu, kita juga bisa melihat Sandra Mondiaga, salah satu aktivis masyarakat adat itu bergabungnya ke Ganjar Pranowo sebagai tim pemenangan Ganjar Pranowo. Beliau ini sangat dikenal oleh masyarakat adat Nusantara karena beliau yang sering kali menyuarakan hak-hak masyarakat, perlindungan masyarakat adat. Dan Bu Sandra Muniaga ini ada satu preferensi etis yang dia miliki. Kenapa dia sampai melabuhkan dukungan kepada Ganjar Pranowo? Karena memang yang tepat untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat adat adalah Ganjar Pranowo. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya, Rey ya. Ini kita lagi berasa nonton debat cawapres ini ya. Kira-kira akan seperti ini nggak nanti, Mas Adi? Saya justru membayangkan debat tanggal 21 Januari ini jauh lebih agresif. Dari kubu Muhaimin Iskandar tentu saja ingin balas dendam ini. Karena maksudnya nggak sekalem malam ini ya? Oh enggak, ini terlampau kalem. Ini bukan debat kandidat, ini saling mendoakan ini. Kenapa Anda melihat akan jauh lebih agresif nanti? Ya tentu kemarin ini kan dianggap sebagai forumnya Gibran Raka Buming Raka. Muhaimin yang kemarin dianggap tidak terlampau prepare, rasa-rasanya mulai malam ini cukup menghitung betul data-data yang akan disampaikan. Begitupun dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini kan sangat terbiasa berdebat dalam forum-forum besar, berkelahi dengan DPR, ya, bertawuran opini secara langsung. Dan sepertinya memang kedua tokoh ini akan tetap menjadikan Gibran dalam tanda kutip dikeroyok secara kolektif. Sama ya, seperti debat capres kemarin dong. Betul, seperti yang kemarin, karena memang ada kecenderungan bahwa Gibran ini dianggap sebagai representasi dari politik pemerintah dan kemungkinan besar akan lolos di putaran yang kedua, andai Pilpres 2 putaran. Tapi begini, ada barrier psikologis yang saya khawatir. Jangan-jangan juga kalem ke Gibran, apapun judulnya, Gibran ini anak presiden. Pak Mahfud ini adalah menterinya Pak Jokowi. Jangan-jangan setengah hati gitu loh. Saya tanya Mas Rinto nih, Bung Rinto, bener nggak akan ada setengah hati gitu? Karena posisi masih menteri kalau loh. kita lihat ya dari beberapa perdebatan yang terjadi, Pak Mahfud justru apa adanya gitu menyampaikan gagasan-gagasan yang dia miliki, walaupun pada bagian-bagian tertentu beririsan dengan Gibran, dan beliau tegas menyampaikan gagasannya walaupun itu mungkin memojokkan Gibran ya. Tetapi yang namanya perdebatan, penyampaian gagasan memang harus dilakukan apa adanya, tidak setengah-setengah hanya karena toleransi bahwa Pak Mahfud itu adalah menterinya Pak Jokowi. Karena ini kan yang diulas di sini adalah bagaimana ke depan, bukan bagaimana belakangnya. Belakang ini adalah menjadi pelajaran buat kita bersama supaya ke depan ini dijadikan pelajaran dasar untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau kita setengah dengan satu yang lainnya, ya tidak akan tercapai apa gagasan itu. Tapi benar nggak ini bakal jadi ajang balas dendam nanti nih, Mas Abror? Iya, rasanya bukan soal balas dendam, tapi lebih menunjukkan bagaimana seharusnya debat Cawapres itu dilaksanakan. Harus menjunjung tinggi etika, harus menjunjung tinggi bagaimana substansi itu disampaikan, bukan kemudian memberikan pertanyaan yang tendensinya adalah sebagai jebakan. Itu akan ditunjukkan oleh Gus Muhaimin sebagai seseorang pemimpin bangsa yang memiliki rekam jejak yang baik. Harus menjunjung tinggi etika gitu katanya ya. Dari saya singkat saja, Mbak. Debat di tanggal 21 besok buat Mas Gibran, buat Pak Prabowo adalah sebuah forum yang sakral. Kolom besar yang akan kita hadapi adalah pembangunan berkelanjutan. Ini akan menjadi poros center of gravity dari titik balik Indonesia agar bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Kita akan memberikan gagasan yang terbaik untuk Indonesia. Pendukung kita malam hari ini, Mas Adi Pray, waktunya habis tapi ya, sayang sekali ya. Tapi kita berharap debat nanti yang keempat itu manasin lagi, Pak. Jangan. Kita berharap debat yang keempat benar-benar bisa membuat masyarakat, terutama anak-anak muda, jadi jelas pilihannya siapa. Tadi Mas Adi Pray bilang orang semakin bingung. Masa ya semakin bingung setelah nonton 3 kali debat gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini semakin jelas akan milih siapa. Dan TV One akan mengabarkan Anda putuskan. Saya Dwi Anggia undur diri dari 2 Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.
Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.